adalah ketika kita berpuasa, maka tubuh kita ini adalah juga yang kita rasakan lapar, sel di dalam tubuh kita juga mengalami lapar. Nah, sel itu makanannya ya tadi, sebenarnya energi-energi di dalam atau makanan yang kita makan itu akan jadi makanan dari sel itu. Tetapi ketika sel itu lapar dan dia tidak mendapatkan asupan dari luar ketika kita makan, maka yang terjadi adalah bagaimana sel-sel tadi itu kanibal terhadap teman-temannya. Nah, apakah itu berbahaya? Nah, monggo ditilik lagi. Di situ di penelitian itu disampaikan bahwa sel yang kuat akan makan sel yang lemah. Jadi seperti di kandang ayam yang harusnya dikasih pakan, kemudian tidak dikasih pakan, maka mereka akan saling bertarung untuk mempertahankan hidup. Sel di tubuh kita juga mengalami demikian ternyata ketika kita berpuasa, Masya Allah. Dan sel yang kuat akan makan sel yang lemah alias sel-sel yang rusak alias sel-sel yang penyakitan. Sehingga dari situ maka regenerasi sel itu akan jauh lebih cepat ketika kita berpuasa dibandingkan pada saat tidak berpuasa. Masya Allah. Gini kok. Jadi monggo kita syukuri pada saat berpuasa ternyata demikian yang terjadi. Nah, kita support, kita dukungnya ya. Makanan yang mentahan super tadi itu akan diserap tubuh maksimal jika tidak ada saingan lain atau alias tubuh kita sedang lapar tadi, atau bahasa lainnya berkhasiat sekali memperbaiki tubuh jika dikonsumsi pada saat tubuh atau perut itu kosong. Maka saat berbuka itu sangat menentukan usaha kita seharian tadi itu untuk detok, berikanlah yang mentah dulu karena dia bagaikan mesin yang kosong, dia langsung melahap. Sehingga infusa yang diberikan di awal pada saat kita berbuka itu sangat menyembuhkan. Masya Allah. Kira-kira cocok enggak sama apa yang diajarkan Rasulullah bahwa hanya 3 kurma, ya kan? Tidak 3 donat, tidak kalau sederhana sekali, tidak kita kemudian kira-kira terus nguwoyo untuk ngelompokno bukuan di pinggir jalan seake-ake, habis itu enggak cukup perut, ya kan? Itu yang jadi monggo kita kita makin resapi bahwa ya Allah, dengan sesederhana itulah kita sehat. Dengan sesederhana itulah kita disarankan untuk ini. Dari situ itu saya juga mikir, ya Allah, ternyata untuk sehat enggak mahal. Ternyata untuk hidup yo gak perlu nguwoyo kerja. Kan gitu, karena Allah hanya menyuruh itu sesederhana itu. Umpama sehat itu ditaruh di barang sesuatu yang sulit, kira-kira manusia makin berlomba-lomba untuk mencari yang sulit itu. Tapi kalau sesederhana itu berarti ya Allah, berarti kita kira-kira mungkin harus fokus ibadah supaya soalnya cuma sepele begitu. Kita enggak disuruh masak yang aneh-aneh. Kita enggak disuruh masak yang angel-angel. Cuman begitu saja justru ini kulah letak sehat. Jadi monggo dimanfaatkan pada saat itu, kemudian jangan segera diisi yang matang yang macam-macam. Loh, sudah sedino hari. Gak ketemu sego. Sik dipenging. Biasanya langsung hut gitu ya, bersih lah. Nah, itu infusa monggo sampai hausnya hilang, kemudian dilanjut buah. Ngoten. Monggo dikreasi lah, untuk anak-anak juga dikreasi menjadi minuman buah, sari buah yang tadi saya sampaikan, kemudian mungkin rujak manis, rujak gobet ya, saya kira itu pasti disukai pada saat awal-awal. Nah, itu kemudian bertahan dulu sampai kenyang boleh. Nanti kita tinggal sholat maghrib sampai benar-benar tadi umpama
mesin yang kosong benar-benar dilahap dan benar-benar ada waktu tidak terganggu oleh makanan yang lain dulu. Sampai monggo kalau mau sampai kenyang sehingga ditinggal sampai isaan nggih monggo. Nanti kalau sudah biasa tidak ngeliyeng, tidak nyari-nyari, tidak golek sing aneh-aneh. Dengan itu malah